Saya mencoba menonton salah satu channel yang membahas mujizat Pastor Andi Simon yang berkata bahwa seorang hamba Tuhan harus memberitakan Injil kepada setiap orang. Saya memang tidak menyalahkan pendapat tersebut 100%, tetapi saya hanya akan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang lupa diri, yang sebenarnya tidak mengerti apa perintah Tuhan pada Matius 10 ayat 7-8, Markus 16 ayat 15-18, Lukas 10 ayat 8-9 dan bagaimana maksud dari surat Paulus di Roma 12 ayat 3-8 tentang satu tubuh. Di dalam kitab Injil, perintah melakukan pemberitaan firman Tuhan adalah seperti ayat-ayat berikut ini. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Markus 16 ayat 15-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lukas 10 ayat 8-9. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Menurut ayat-ayat tersebut, pemberitaan firman Tuhan juga melakukan penyembuhan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Apakah mereka itu melakukan kedua perintah ini? Jika mereka tidak melakukan penyembuhan kepada orang-orang sakit dan mengusir roh-roh jahat, maka mereka pun tidak melakukan perintah Tuhan seperti yang difirmankannya. Tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, juga ada menggunakan media, bukan berarti Yesus itu seorang dukun, contohnya kebetulan sudah ada pada video saya yang pertama. Penyembuhan sakit penyakit dengan cara berdoa adalah cara biasa yang dapat dilakukan oleh semua orang, dan ini bukan karunia. Bagi mereka yang memiliki karunia penyembuhan, dia cukup memerintahkan sakit penyakit sembuh atau setan-setan keluar demi nama Yesus, maka seketika itu akan terjadi. Itulah bedanya antara mereka yang memiliki karunia mujizat kesembuhan dengan mereka yang tidak punya karunia. Kembali ke Injil Matius 10 ayat 7-8, Markus 16 ayat 15-18, dan Lukas 10 ayat 8-9. Kalau kita menafsirkan Matius 10 ayat 7-8, Markus 1 ayat 15-18, dan Lukas 10 ayat 8-9 dengan cara mereka yang menolak mujizat kesembuhan tanpa melakukan penginjilan, mereka ini pun sama saja tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan di ayat-ayat tersebut, sebab mereka melakukan penginjilan tetapi tidak melakukan penyembuhan kepada mereka yang sakit dan mengusir setan-setan yang merasuki seseorang yang ada di sekitar mereka. Sedangkan praktek perdukunan mungkin saja masih terjadi di lingkungan gerejanya karena pendetanya tidak memiliki kuasa apa-apa untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan setan-setan atau dukun-dukun. Bukankah mereka ini juga termasuk nabi-nabi palsu yang bisanya hanya berbicara tetapi tidak memiliki kuasa Roh Kudus dari Tuhan sebagai bukti bahwa mereka adalah hamba Tuhan? Seorang penginjil yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, paling tidak dia harus memiliki damai sukacita di dalam dirinya. Selanjutnya dia harus mampu mendoakan orang sakit yang diguna-gunai oleh dukun menjadi sembuh dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jika Anda tidak mampu melakukan yang demikian, berarti Anda sama saja dengan saya sebagai umat biasa, dan sama saja dengan guru-guru sekolah yang mengajar Alkitab, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi, kita tidak perlu menuduh mereka ini sebagai nabi-nabi palsu, sebab apapun yang mereka lakukan untuk menyatakan kebesaran Tuhan harus dihargai,
karena karunia orang berbeda-beda dan setiap karunia tetap berguna untuk Tuhan. Roma 12 ayat 3-8 berkata, "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Roma 12 ayat 3-8 dapat ditafsirkan di dalam sebuah tim pelayanan di gereja. Pemberitaan firman Tuhan di dalam sebuah gereja bukan hanya seorang pendeta. Pembagian tugas jelas ada petugas liturgi, grup paduan suara, singer, petugas persembahan, termasuk yang mengurusi tentang kebersihan adalah bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Di dalam satu pelayanan, ada banyak orang yang terlibat sesuai dengan kemampuan atau tugasnya, bukan hanya seorang pendeta saja. Tukang sapu di dalam gereja, atau orang yang ikut membantu untuk kelancaran sebuah kebaktian di gereja pun adalah hamba Tuhan yang ikut serta dalam penginjilan. Demikian jugalah Tuhan akan memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada hamba-hambanya sesuai dengan talenta masing-masing untuk menjalankan rencana Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak harus sama seperti Tuhan yang memiliki semua karunia-karunia. Pendeta Daud Tony yang memiliki karunia rahasia kuasa gelap juga harus didukung untuk membongkar kuasa-kuasa gelap dan mematahkan kuasa setan-setan yang mengganggu hidup manusia. Semua yang terlibat dalam melawan kuasa gelap adalah bagian dari pelayanan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia mengajar tidak harus sekaligus memiliki karunia mujizat, dan yang memiliki karunia mujizat tidak harus sekaligus memiliki karunia mengajar. Kedua-duanya adalah hamba Tuhan yang saling membutuhkan, perlu kerjasama, dan kedua-duanya dibutuhkan Tuhan.